Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati dimanapun antum berada. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sedang memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan terbaik, yaitu pondok pesantren. Ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikudumikum ila hadal ma'ad asyarif. Selamat datang kepada ibu-ibu, bapak-bapak seluruhnya yang sekarang ingin bergabung dengan kami, ingin bergabung dengan menjadi keluarga Pondok Matalul Hidayah Darussalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ketahui bahwasannya manusia itu terlahir ibarat kertas kosong yang putih yang belum ditulis apa-apa di kertas kosong tersebut. Di dalam riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda mengatakan, faqal ma min mauludin yuladu illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang manusia pun yang terlahir di dunia ini kecuali dia itu terlahir asal fitrah. Fitrah itu suci, lahir fitrahnya suci. Kesuciannya itu seperti kertas putih kosong tanpa tinta yang ditulis, yang tidak pernah ditulis apapun, tidak ada titik hitam apapun. Maka kedua orang tuanya lah yang betul-betul yang membuatnya menjadi kedepannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Orang tuanya soleh kedepannya, anaknya pun soleh. Orang tuanya Islam, anaknya pun Islam. Maka dari itu hadis yang sangat populer ini adalah hadis yang betul-betul menegaskan bahwasannya manusia itu baik, suci fitrahnya, karena lahir di dalam keadaan suci. Ibarat kertas, semua manusia itu terlahir suci, seperti kertas putih tanpa ada namanya noda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah para orang tua wali yang saya hormati, yang saya banggakan, ketika kita memahami hadis ini, berarti kita itu perlu menggarisbawahi di dalam hadis tersebut bahwasannya hadis ini itu menunjukkan orang tua itu berarti memiliki peran besar terhadap warna keagamaan anaknya kelak. Orang tua dapat mempengaruhi keagamaan anaknya, kesolehan anaknya, keburukan anaknya. Nah, orang tua yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ibu dan bapak antuma, bapak ibu kandungnya, ibu bapak yang akan memasukkan anaknya ke pondok itu berdampak, peran besarnya berdampak. Kedua orang tua dimanapun berada itu sangat dominan, akan memberikan corak warna anaknya di masa yang akan datang. Bukan hanya fisiknya saja, akhlak, hati akan betul-betul mempengaruhi. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mukadimah yang akan kami sampaikan di pagi hari ini untuk pesan seluruhnya, betapa dominannya pengaruh orang tua terhadap anaknya. Bukan hanya secara fisik saja, tapi juga secara mental, spiritual, akhlak dari orang tua semuanya ada. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ketika kita ingin memasukkan anak ke pondok pesantren, ke lembaga manapun, pondok pesantren itu insya Allah lembaga terbaik sampai saat ini, sampai detik ini. Percaya kepada pondok, percaya kepada pondok. Ketika memasukkan anaknya ke pondok pesantren, kita perlu namanya bersinergi. Bersinergi. Ingat, bersinergi
antara pondok pesantren, gurunya, orang tuanya, anaknya. Ketika 3 faktor utama ini betul-betul diperhatikan dengan baik, diperhatikan dengan sebaik-baik perhatian, percaya kepada pondok, ketika ada perkumpulan diarahkan musyawarah dengan pondok, ikutin. Itulah bersinergi. Orang tuanya mencari finansial, harta yang baik, halal, thayyiban, thayyib, jayid, membayar kewajiban kepada pondok untuk anaknya di pondok pesantren, biayanya, itu adalah bersinergi. Anaknya sedikit demi sedikit baik dan baik, siap diarahkan, siap dibimbing. Ketika 3 faktor itu bersinergi, maka insya Allah, maka semuanya kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Apakah 3 ini cukup bersinergi? Tidak. Ternyata yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan ini yang menyebabkan seseorang itu berubah. Maka dari itu, bapak-bapak ibu semuanya, pilihlah lingkungan yang baik. Ingat, pilihlah lingkungan yang baik. Mudah-mudahan sebagai kedepannya nanti yang menjadi orang tua, ketika di luar nanti pun masih memiliki lingkungan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya setiap kebaikan itu pasti kembali kepada orang yang membuat kebaikan tersebut. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sebaliknya, para bapak-bapak, ibu-ibu, keburukan pasti akibat dari namanya dosa dan maksiat. Kebaikan itu adalah akibat dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Kesolehan yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki, semuanya itu akan kembali kepada kita, anak-anak kita. Maka dari itu, kebaikan akan melahirkan yang baik. Maksiat akan melahirkan keburukan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, dan seluruh anak-anak calon santri, salah satu kebaikan yang mungkin kita harapkan adalah kesolehan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tentunya ingin soleh anaknya. Tentunya kebaikan ini adalah salah satu cara untuk meraih kebaikan tersebut, kesolehan tersebut. Bagaimana cara meraihnya? Kita jaga kesolehan, kita jaga ketakwaan kita jaga mengerjakan kebaikan, istiqomah, kebaikan kepada Allah, kewajiban kepada Allah, dan menjauhi larangannya. Maka ada pengaruh antara kesolehan orang tua dan kesolehan ataupun kebaikan yang ada pada anak kita semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa semua orang tua itu punya harapan yang sama, yaitu serupa juga terhadap anak-anak kita. Ingin apa? Anak kita soleh. Kita semua ingin anak kita menjadi anak soleh, soleha. Betul? Ketika kita sudah tidak ada di dunia, maka anak saya menjadi investasi akhirat saya, meneruskan perjuangan kebaikan saya. Maka dari itu kita harus selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Semoga salat kita yang sekarang kita laksanakan sampai keturunan yang keberapapun masih terus mengerjakan salat tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebagai orang tua berharap supaya mereka itu senantiasa berbakti kepada kita, berguna bagi Islam, berguna bagi muslimin lainnya. Tapi yang perlu harus kita sadari, yang perlu harus kita ketahui bahwasannya usi nafsi wa iyyakum, kesolehan dan ketakwaan diri kita itu adalah modal yang sangat besar,
Modal yang utama, solehnya kita, takwanya kita sebagai orang tua adalah modal yang sangat penting. Modal yang utama untuk meraih keberhasilan anak dimanapun berada. Keberhasilan anak di pondok pesantren faktornya kita. Tentunya kalau kita berbuat sebaliknya, kita berbuat keburukan, kezoliman, kejahatan, nggak bersinergi, mengganggu aktivitas pondok, menjelek-jelekan pondok, bermaksiat, tidak taat kepada guru, itu akan berpengaruh kepada anak kita. Maka sebenarnya lucu, ada kalimat lucu ya. Apabila kita mengharap anak yang soleh, mengharapkan anak yang soleh, bertakwa, sementara kita menjalankan hidup yang tidak baik, menjalankan hidup yang berdosa, berat meraihnya. Jadi kesolehan perilaku kita, kebaikan perilaku orang tua memiliki andil yang sangat besar untuk siapa? Untuk anak kita, dalam membentuk karakter anak, di dalam membentuk kesolehan anak kita semuanya. Ketika kita meninggalkan anak yang soleh, ketika kita sudah tidak ada di dunia, maka mengalir pahala anak soleh tersebut kepada kita, yang nanti kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuburkan di alam barzakh. Kita sebagai manusia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dari itu harus memiliki anak soleh, memiliki anak soleh. Nah, maka dari itu di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan melahirkan kebaikan? Maka kebaikan orang tua itu bisa menjadi berkah bagi anaknya. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu akan menghasilkan kebaikan itu pula. Anak akan soleh. Allahu Akbar. Tapi tetap kita harus berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Maka dari itu, wahai orang tua, Allah memerintahkan kepada kita semuanya yang merasa masih mengkhawatirkan masa depan anak, jangan khawatir. Kita harus bertakwa, beramal soleh, harus beramal ma'ruf, harus bernahi mungkar, mengerjakan amal-amal ketaatan. Ketika kita mengerjakan hal ini, maka Allah Ta'ala yang akan langsung menjaga anaknya, menjaga kita, anak cucu kita, santri-santri kita, menjaga dengan memberikan kesolehan kepada apa yang kita didik. Maka dari itu, ini adalah solusi, cara supaya kita meninggalkan investasi akhirat anak-anak kita soleh-soleh solihah, meninggalkan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, jaga ketakwaan kita, kesolehan kita kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan kewajiban. Maka dari itu, kebaikan kita sebagai orang tua harus dijaga. Maka kita semuanya akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama saja. Itu artinya apa yang kita tanam di dalam kehidupan kita saat ini berupa pohon-pohon kebaikan, amal-amal kebaikan, maka kita akan memetik, menuai, memanen buah anak yang manis dengan baik. Manis banget. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pesan kami kepada bapak-bapak, ibu semuanya, agar senantiasa memegang pesan dari kami, memegang ketakwaan dan iman. Pesan tentang memondokkan anak ke pesantren itu ada pesannya untuk wali santri semuanya. Pesan titip, TITIP, titip di sini kalimat yang sangat berharga dari guru kami di Jawa Timur, dan ingin kami sampaikan kepada orang tua wali semuanya pada saat ini. Titip bagi wali santri kepada pondok, kepada orang tua dari pondok yang ingin, wali santri yang ingin mengijab kabul kepada pondok harus memahami tentang titip. Harus tega.
Ibu-ibu, bapak-bapak harus tega, harus percaya bahwasannya di pesantren itu anakmu dididik, anakmu dibina, anakmu diarahkan, anakmu dihukum dengan pendidikan. Harus tega, karena pesantren adalah medan pendidikan dan medan perjuangan. Tega meninggalkan anaknya sementara. Lebih baik meninggalkan anak sementara, sementahun, ya, daripada nanti anak-anak ibu, bapak-bapak, anak kita dewasa nanti tidak berguna, tidak bisa bermanfaat untuk kita, tidak bisa mengaji, tidak bisa melanjutkan estafet orang tua dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah. Maka dari itu yang kedua, pesan kami yang memondokkan anaknya ke pondok, yang kedua itu ikhlas. Yang pertama ikhlas. Harus ikhlas, harus sadar kalau anak ibu bapak itu di pondok tidak akan pernah terlantar. Harus ikhlas, anak bapak ibu dididik, dilatih, digembleng, ditempa, diayomi, diurus, diperhatikan 24 jam. Disuruh hafalan, disuruh bersih-bersih, disuruh sholat. Harus ikhlas. Kalau merasa anakmu di pondok itu tidak dibuat nyaman seperti di rumah, maaf, karena kita tidak pindah rumah. Kalau tidak percaya mungkin bisa diambil. Itu ikhlas. Ibu bapak pun harus memahami T yang kedua. T, titip, T, tawakal. Ibu bapak-bapak semuanya setelah meninggalkan anaknya dari pondok ini, serahkan semuanya kepada Allah. Berdoalah, bertirakatlah, minta doa, mendoakan. Karena pesantren itu yang saya harus pahamkan kepada semuanya, pesantren itu bukan tukang sulap, bim salabim abrakadabra bisa membuat anaknya soleh. Tidak. Kita butuh proses. Proses yang bisa merubah menjadi anak soleh dengan kegiatan yang baik, lingkungan yang baik. Maka dari itu kita bersinergi semuanya. Anaknya, pondoknya, guru-gurunya, dan bapaknya, lingkungannya bersinergi. Maka berdoalah, mari kita berdoa. Ya, yang ketiga, yang kedua itu ikhtiar. Ikhtiar dana, doa, dana itu kewajiban. Saya berpesan kepada wali santri, dana untuk membiayai anak itu sangat perlu diperhatikan. Membayar kepada pondok untuk biaya bulanan, tahunan, daftar ulang, ini adalah kewajiban. Ini amanah. Carilah dana yang baik, carilah keuangan yang halal agar anak-anak berkah hidupnya masa depannya. Kalau misalkan merasa kurang, tidak mampu dananya, biayanya belum ada, pekerjaannya tidak lancar, mari kita musyawarah. Insya Allah akan ada jalan. Pesan terakhir yang terakhir di dalam video ini, P, percayalah, harus percaya ibu bapak. Anak ibu bapak di pondok ini betul-betul dibina, dibimbing, diajarkan, dididik, diperhatikan sholat 5 waktunya berjamaah. Apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lihat, yang dengar, itu bentuk pembinaan. Jadi kalau melihat anak-anak diperlakukan bagaimanapun di pondok ini, kami harapkan percaya kepada pondok. Itu adalah bentuk pembinaan, itu adalah bentuk pendidikan. Barakallahu fikum. Pendidikan lebih baik daripada pengajaran. Di pondok ini pendidikan dan pengajaran itu luas dan luas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini pesan terakhir dari kami. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, santri-santri dimanapun berada. Barakallahu fikum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.